Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi ya. Ketemu lagi ya di praktikum. Kok praktikum ini teori ya, teori hardware software 1 ya. Praktikumnya besok habis UTS. Sudah mandi belum? Kalau saya belum, males sekali kan ya. Sudah sarapan? Lagi, Pak. Ya, silahkan yang sambil sarapan boleh lah ya, sambil sarapan sambil ngopi-ngopi. Saya juga belum sarapan, belum ngopi nih ya. Jadi enak tuh, udah ada bule ya sarapannya roti. Untuk IT esensial itu apa namanya? Assessment-nya sudah saya buka semua, silahkan dikerjakan dari chapter 1 sampai akhir. Bisa mulai dikerjakan ya, dicicil dikerjakan karena nanti untuk syarat final chapter-nya itu harus sudah mengerjakan semua chapter. Final exam-nya harus mengerjakan semua chapter ya. Dibuka sambil dipelajari ya. IT esensial itu apa? Metacat ya. Kalau seingat saya sudah saya buka semalam. Jamnya harusnya tadi pagi jam 6 sudah mulai terbuka itu apa namanya course-nya. Silakan login. Nanti itu bisa dipelajari langsung lewat sudah buka belum kalian? Sudah bukain belum LMS-nya? Belum, Pak. Hampir lupa, Pak. Nah, itu ya, mulai login ya, buka, dibaca-baca di situ. Sayang sudah bayar. Soalnya ini LMS sudah komplit. Ini partisipannya sudah masuk, 60 anak sudah masuk di sini. Sudah ada 60 anak. Kalau mau show all, ya, maksimal 60. Ya, di situ ada, sebentar, saya view as student aja biar, nah, ini sama tampilannya dengan punya kalian. Nah, kalian pelajari dulu chapter 1. Nah, ini kan chapter 1 itu tentang apa? Silakan not responding. Launch failed. Ini udah praktis, nggak usah nggak apa-apa. Ini hampir mirip-mirip seperti apa namanya Waskita ya, tapi lebih kok belum activated. Di tempat kalian sudah activated belum? Perasaan sudah saya aktivasi. Chapter 1 sampai nanti dicek ya, kalau belum activated saya aktivasi ulang. Soalnya saya view as student nih, kok belum activated, harusnya tadi jam 6. Apa saya salah MPM-nya ya? Kayaknya jam 6 AM. Sudah setting jam 6 AM untuk dibuka ya. Nanti chapternya kalau mau baca-baca di ini launch chapter, ini juga tampilannya baru, saya juga belum mengeksplor yang tampilan baru ini. Nah, harusnya tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti welcome dan lain sebagainya. Ini materinya ada di sini, semua sudah lengkap. Kalau dulu itu ada virtualnya, tapi sekarang karena virtual lab-nya pakai flash, flashnya sudah di-disable, saya belum explore lagi apakah masih ada virtual lab-nya. Not been activated, kok belum activated ya? Harusnya sudah activated, nggak tahu. View as mana lagi nih view as? View as saya lagi gimana ini caranya? Ya nanti coba dicek ya. Saya kok ini malah kembali. Oh ini switch back. View as. Nah, harusnya ini sudah available, sudah available semua lah ini. Sudah. Kok masih restricted ya? Nanti kalau masih belum bisa, saya coba cek lagi. Sudah ada yang login belum? Coba login. Masih activated atau restriction? Sudah activated atau restriction? Coba salah satu login, kemudian ke bagian assessment. Home ya, di home ya. Nah, di home terus masuk ini, exam-examnya ini. Jangan-jangan yang saya aktifkan yang kuis malahnya, yang bukan yang exam ya. Mungkin yang saya aktifkan yang kuis ini bukan yang exam. Nanti saya coba saya cek lagi.
Nah, ini kuisnya bisa diakses sih. Jangan, soalnya tampilannya baru ini, tampilan yang versi 7.02. Tahun lalu masih 6. Ini saya agak bingung ini dengan yang 7. Karena dulu tampilannya tidak seperti ini, ada menu-menu sendiri di dashboard pojok kiri ini. Jadi menunya ada di dashboard kiri kalau yang dulu. Ya, nanti kabari lagi aja di WhatsApp ya, itu sudah aktif atau belum ininya, exam. Iya, Pak. Pak mau tanya, Ya, itu sih bahasa Inggris. iya bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, saya bisa ganti ke bahasa Arab kalau mau, boleh. Atau mungkin bahasa Latin ya, karena adanya bahasa yang digunakan PBB. Bahasa Indonesia belum ada. Ya, jadi ya belajar ya. Masa nanti jadi meme kamu ya, nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Masalah ada Google Translate, nggak susah sih ini. Ada Google Translate dan lain sebagainya. Bahasanya juga bahasa yang baku lah, bukan bahasa yang aneh-aneh, bukan bahasa yang susah. Tidak seperti tes ASEP ya. Wah, kalau kalian mau tes bahasa Inggris, tes ini, wah, saya sudah tes ini, susahnya bukan main ya, tes ini tuh. Karena bahasanya benar-benar bahasa, sudah expert nih. Most common power supply on Bahasa-bahasa market. It yang includes a second apa namanya, motherboard connector to provide komplek dedicated ini, power tes to the cek ini, CPU. UGM. Sebaiknya tes TOEFL aja kalau kalian mau tes TOEFL ini, soalnya levelnya di atas TOEFL UGM. Jadi ASEP itu level biasanya ini untuk apa, beasiswa S3, beasiswa S3 dan sebagainya pakai tes ASEP ini. Ini tes bahasa Inggris. Kalau kalian mau tes bahasa Inggris, baiknya yang TOEFL aja yang lebih mudah daripada ini. Ya, karena bahasa Inggris apalagi zaman sekarang ya, itu lebih banyak digunakan ya. Berita-berita bahasa Inggris juga lebih banyak, jadi kalian bisa cross check langsung dari situs yang situs-situs terkait. Misalkan ada berita dari luar bla bla bla, biasanya orang yang menerjemahkan nggak bisa, langsung aja beritanya dieditkan asal-asalan menjadi sesuatu yang salah, artinya salah, viral. Di bahasa Inggris. Kalau keberatan bahasa Inggris, ya ubah bahasa Arab, nggak masalah sih, Mas. Nggak apa-apa ya Mas ya, bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa, Pak. Lupa. Iya, nggak apa-apa. Bisa lah bahasa Inggris gampang. Ada mata kuliahnya juga bahasa Inggris. Pak, saya belum absen. Nggak usah absen, nggak apa-apa. Yang penting ada minimal 10 orang. Saya nggak akan menghitung absensi kalian semester ini berapa absensi. Takutnya kalau ketemu saya nanyain absen, besok kalau kalian bimbingan skripsi dengan saya tanya absen lagi ya. Bimbingan skripsi nanya absen, ada absen nggak Pak? Loh ini itu bimbingan skripsi, terserah kalian mau ngerjain kapan, mau tanya absen. Ada itu mahasiswa seperti itu, tanya absen. Absennya mana Pak? Padahal bimbingan skripsi. Jadi kalau kuliah saya nggak usah terpaku dengan absen. Saya pun juga yang penting absennya ada sebagai rekod aja, karena sebagai bukti perkuliahan saja. Bukti bahwa kuliahnya itu terlaksana. Sebenarnya saya nggak masalah sih nggak pakai absen ini, tapi nanti saya disemprot dari fakultas, yang mana kamu itu ada kuliah nggak? Nah ini buktinya kan absennya ini. Yang penting kalian nanti kalau ada tugas kerjain, karena saya ambil nilainya dari situ ya. Karena nggak aktif juga saya ngitung kuliah online dengan presensi itu, bisa saja kalian titip, gampang sekali kuliah. Yang penting kan deliver materinya tersampaikan, bukan kalian absen atau tidak. Nah itu. Apalagi praktikum ya, praktikum kalau ngitung absen, waduh capek. Ya, ini kita bahas sekarang input output device. Sebelumnya ada pertanyaan dulu dari materi kemarin. Materi kemarin tentang apa sih? HP ya, mobile device. Mungkin ada pertanyaan. Apa? Kok create akun? Jangan create akun, kan akunnya dapat dari Gits, dari email. Akunnya kan dapat ini. Ada yang tanya ini tadi di WA. Akunnya itu dapat dari email. Dicek aja di email. Tanya teman yang lain coba. Setahu saya dikirimi email ya, akun loginnya, activation akunnya dikirim via email. Coba Mas siapa ini tadi? Mas Akmalz itu coba tanya teman-teman yang lain di grup ya, seperti apa bentuk emailnya. Karena kalau dulu saya aktivasinya lewat email sih, waktu TOT, trainer itu pakai email aktivasinya.
Saya next saja ya. Ini output. Saya rasa output juga untuk anak kekinian itu sudah nggak kaget dengan perangkat input dan output ini. Kalau zaman saya dulu masih bingung ya. Ini colokan ini tuh untuk apa? USB aja masih bingung. Zaman saya kuliah, USB hal yang baru. Universal Serial Bus itu adalah hal yang baru. Saya juga belum dapat email dari Git. Nanti coba ketua kelas hubungi Git ya, yang belum dapat email siapa saja di list ke Git. Takutnya nanti Git kelewat atau gimana. Soalnya kemarin saya tanya ke Git juga ada yang waktu itu pernah ketika email Amikom lagi down itu. Jadi Git ngirimnya pas email Amikom lagi down, jadi serisan kirim ulang. Jadi nanti coba ditanyakan lagi ke Git, karena semua pendaftaran yang lulus itu Git ya, bukan dosennya. Dosen karena sebagai instruktur, hanya sebagai instruktur. Lanjut ya, input output. Ini cerita pengalaman saya dulu zaman saya awal kuliah dulu, flash disk itu masih barang mewah. Wah, masih bingung USB ini gunanya buat apa. Windowsnya masih Windows XP ya, Windows XP sudah mulai bisa flash disk, sudah mulai bisa flash disk. Flash disknya masih ukuran 32 mega, gitu ya, 64 mega, 128 aja udah gede, 128 mega itu udah gede banget. Wah, flash diskmu gede ya, 128 mega, 128 mega itu sudah gede banget. Karena masih hanya zaman floppy 3,5 inch ya, 3,5 inch, yang mana itu paling digunakan 10 kali aja udah rusak itu floppy ya. Karena memang durability-nya jelek sekali, kecepatannya jelek sekali, lambatnya cocok untuk file doc dan ukurannya cuma 1,4 mega, 1,44 mega untuk floppy. Satu lagu aja nggak cukup, bahkan gambar aja sudah penuh gitu aja ya. Itu hanya untuk dokumen cocok. Bahkan dokumen sekarang aja bermega-mega ya kalau gambarnya ya. Saya bikin proposal kadang sampai 1 mega lebih. Nah itu kalau di floppy udah nggak cukup. Misalnya bikin laporan, apalagi ya laporan itu sampai 5 mega ukurannya, karena laporan kan banyak kadang nggak cukup ya, 5 mega. Nah kalau dulu masih pakai floppy ya, lihat dokumennya kecil-kecil gitu ya. Tinggalkan menjadi flash disk. Nah pertama kali itu bingung, flash disk ini perangkat input atau output sih? Karena memang dulu keterbatasan informasi ya. Mau googling ya belum ada internet ya, internet susah dijangkau, baca-baca buku juga paling diperpus buku-buku teknisi ya, bukan buku-buku pengetahuan, tapi buku teknis bagaimana menggunakan komputer kalau terusan bagaimana. Jadi tidak tahu ternyata USB itu nggak cuma untuk input, bisa output juga. Jadi itu adalah hanya sebatas jalan atau port. Itu nggak tahu ya, tahunya ya dipakai gitu ya. Karena keyboard mouse itu bukan lewat USB, tapi lewat port namanya PS2. Nah, gitu ya. Nah, input output kalau di sini ada komponen yang sifatnya opsional ya, memang opsional ya, nggak wajib nggak pakai input output pun komputer masih bisa jalan gitu ya. Terhubung melalui port yang mudah dijangkau. Nah, saya tekankan ini port ya. Jadi macam-macam tipenya, tidak hanya USB, tidak hanya apa lagi sih, PS2 dan lain sebagainya, tapi port yang ada di belakang, biasanya IO di belakang ini, atau yang sudah di expand di depan ya, front panel seperti ini. Sekarang macamnya pun banyak. Kalau dulu paling mentok-mentoknya USB ini, kemudian PS2 ya. Nah, mouse itu pakai PS2 ini ya, mouse dulu ya, mouse keyboard dulu pakai PS2 warnanya hijau dan ungu. Hijau untuk keyboard, ungu untuk mouse kalau nggak salah. Kalau nggak ya kebalik gitu ya. Dulu portnya sendiri-sendiri, jadi yang mouse tidak bisa dimasukkan ke keyboard, yang keyboard tidak bisa dimasukkan ke mouse. Tapi sekarang bisa ya, PS2 jadi satu ya, sudah bisa mengenali. Nah dulu awal-awal USB itu dia mulai heboh karena plug and play, maksudnya plug and play ketika dipasang bisa langsung digunakan. Kalau PS2 ini kamu masukin keyboard PS2 itu harus di-reset dulu visinya. Kalau nggak percaya sekarang cobalah, kalau kalian masukin keyboard PS2 dicoba dicolokin, nah nggak akan langsung terbaca, harus di-restart dulu. Memang seperti itu sistemnya ya. Kalau kalian belajar di komunikasi data, nah itu ada nanti port serial, port paralel dan lain sebagainya.
mungkin sekarang belajarnya ATmega ya. ATmega itu kan bisa untuk output dan input. Sama saja ini semua port di sini bisa untuk output dan input. Di belakang ini port input dan output tuh bisa semua sebenarnya ya, aslinya. Tapi mungkin kalau monitor di sini difokuskan untuk output saja. Ya, output saja, output display mungkin ya. Kemudian bisa jadi HDMI ini sebenarnya bisa input output ya, tapi mungkin kalian biasanya mendapati HDMI hanya sebagai output saja. Padahal HDMI bisa untuk input ya. Kalau displaynya sudah touchscreen, dia nggak perlu lagi USB. Tapi kalau ini, kalau kalian pakai display touchscreen yang DVI atau VGA ini, di sub ini, VGA di sub, itu kalian harus tambahkan port USB agar bisa touchscreen-nya jalan. Tapi HDMI ada yang tidak usah pakai USB, langsung dari HDMI, karena ini bisa untuk input output. Audio bahkan bisa lewat HDMI ya. HDMI ya, bahasa Britishnya. Jadi kalau kalian ngomong ke Britishan jangan HDMI dan HDMI ya, tapi HDMI. Murah kalau HDMI, kelihatan nggak bisa bahasa Inggris ya. Nah itu bahasa Inggrisnya H ya, HDMI. Saya pernah dulu beli apa ya? Oh beli kabel, Mbak, kabel HDMI. Oh HDMI mas. Mbaknya yang jual itu soal British HDMI. HDMI yopo. Jadi baca H itu H ya, HDMI. Padahal yang benar kan HDMI. Ya, lebih baik kita ngomong bahasa Indonesia tunekin desa daripada ngomong bahasa Inggris tapi keliru. Kalau saya seperti itu ya. Bisa sih bahasa Inggrisnya tapi nggak usah sok-sokan ngomong bahasa Inggris ya. Kalau dengan orang ya kita mau beli kabel ngomongnya sok British ya nggak usah ya. VGA yang mau beli kabel VGA malah bingung, VGA gitu aja. Atau PS2, kabel PS2, kabel USB gitu aja ya. Kalau sok British ya mau silakan. Dan di sini ada audio. Nah audio ini juga kalau standarnya kalau yang hijau ini untuk output speaker gitu ya. Kemudian yang merah ini untuk mic in, kemudian yang biru ini untuk line in, kemudian yang warna orange hitam ini untuk speaker 5.1. Nah, itu sebenarnya bisa kalian konfigurasi lewat software sehingga mungkin saja hijau ini bisa untuk mic. Nah, itu ya. Bisa dikonfigurasi lewat software. Jadi audio pun di sini saat ini yang sekarang ya, yang sudah baru-baru ini sudah bisa nggak cuma jadi input atau output, tapi bisa dibolak-balik ya konfigurasi. Itu bisa lewat software. Jadi jangan terpaku kalau port-port belakang, port-port sini itu hanya sebatas untuk input atau sebatas untuk output. Mereka sebenarnya bisa untuk dua-duanya, bisa buat input, bisa untuk output ya, sama seperti ATmega kalau kalian pelajari ya. Di situ ada microcontroller. Asalkan softwarenya mau ngatur aja itu mau buat input atau output itu dari software based software ya sekarang ya seperti ini. Misalkan LAN ini kan datanya masuk data keluar bisa semua. USB apalagi USB ya, USB itu bisa buat port input, bisa buat port output, sudah jelas ya. Anak sekarang hampir semuanya tahu ya. USB nggak cuma buat flash disk. Kalau zaman saya kuliah dulu taunya USB ya cuma buat flash disk. Selain flash disk itu nggak tahu apa. Selainnya memang karena belum ada, karena memang ya memang belum zamannya ya. Kalau dulu ya taunya ya USB itu flash disk gitu aja. Sekarang kan banyak ya, hard disk eksternal, joystick dan lain sebagainya ya lewat USB. Charger mungkin ya, kabel data, charger webcam, wah banyak sekali. Dimana itu bisa input, bisa output. Speaker USB pun ada ya, yang langsung dari USB langsung keluar suara itu ada DAC-nya lewat USB-nya sudah ada semua. Kemudian ini yang sudah jarang ditemukan ya. Dulu ini sempat ngetren ini, Firewire. Nah, ini punyanya kamera Sony dulu ya, Firewire. Karena ini tidak dulu USB itu tidak sekencang untuk data-data yang Full HD, data-data videonya kamera Sony itu tidak kuat kecepatannya USB 2 ini. Dulu zaman USB 1 dan USB 1, USB 2. Nah, itu masih bingung. Waduh, kok belum kencang ya? Makanya dibuatlah Firewire ini untuk kebutuhan video audio ini dulu dari kamera digital Sony dulu kalau nggak salah. Sony atau Canon ya? Saya ingat saya sih Sony. Jadi Sony bikin Firewire ini biar yang membuat port yang lebih kencang dari USB. Ya tapi ya nggak ngetren juga akhirnya tetap karena sudah ada USB sekarang yang warna biru ini 3.1. Ya.
USB 3.1 itu tidak hanya warnanya yang biru, tapi ada pembeda yang penting ya. 2 vs 3. Nah, kalau kalian lihat di dalamnya, nah di dalamnya ada nggak ini kabel? Nah ini. Kalau kok kecil ya gambarnya? Kabel itu aja. Apa gambarnya kecil ya? Tadi aja lah. Ya, kalau USB 2 atau 1 dia hanya ada 4 kabel di sini ya. 4 titik. Jadi ada ground, kemudian ada power, ground dan VCC. Ini syarat agar komunikasi jalan ya kalau di komunikasi data. Jadi ada ground dan VCC. Kemudian ada D, data plus dan data main. Hanya itu ya. Jadi hanya ada data plus dan data main. Sudah itu aja. Tapi USB 3.0, nah di situ ada banyak kabelnya ya ternyata ya. Di samping yang tadi 4 standar USB, ground, D+, D main, VCC, ada ini. STDA, STTX+, nah ini yang lebih kenceng ya, SSRX+. Nah, jadi kabelnya itu di dalamnya masih ada tambahan 5 kabel. Nah itulah kenapa kalau USB yang untuk hard disk, tipe yang mikro ini ada tambahan lagi. Ya. Yang tipe B juga ada tambahan lagi di bagian sini yang untuk kayak printer itu ya. Kayak gini, saya punya kabelnya. Nah, tipenya kayak gini. Ini kabel printer, tapi di atasnya itu ada data tambahan untuk USB 3-nya. Nah, ini ya, ada data tambahan di sini. Kayak kabel printer. Kalau kabel printer USB 2 itu kan biasa. Kabel Arduino Uno, kabel board Arduino yang besar, itu kan standar. Kabel printer USB 2 standar ya. Tapi USB 3 ada tambahan-tambahan seperti ini. Nah, ini menambah kecepatan. Ya, tapi harus support ya. Motherboardnya harus support USB 3. Kalau nggak support ya yang dipakai cuman ini saja, nanti jadi kecepatannya USB 2. Walaupun kalian punya flash disk USB 3 ya, tapi kalau motherboardnya USB 2 ya itu nggak akan kenceng. Sama dengan kabel perpanjangan ya. Kadang suka salah arti kabelnya sama aja lah. Yang kelihatan sama aja ya. Ini contohnya yang kelihatan di situ kan sama-sama 4 ya. Ini 4 gini. Tapi aslinya kan USB 3 itu kabelnya harusnya ada 9. Tapi kalau kabel perpanjangannya cuman USB 2 ya nggak bisa maksimal nanti speednya ya. Jadinya kan ada yang pakai kabel perpanjangan untuk USB 3 itu ada sendiri kabelnya. Saya pernah beli ya lebih mahal sih daripada USB 2. 3 meter tuh saya beli berapa kemarin ya? 100.000 atau berapa? Saya lupa. Nah, merek Vention itu yang lumayan bagus tuh. Vention, Orico, kemudian ada apa lagi ya kabel-kabel yang bagus ya. Dan nanti kalau cari kabel yang merek-merek Vention, Orico, kemudian Anker, kemudian apa lagi sih? Lupa. Anker itu bagus tuh, Anker. Kabel berkualitas. Kalian beli charger dan lain sebagainya itu Anker. Tapi juga jangan kaget dengan harganya ya, karena memang ada harga, ada performa. Dibandingkan dengan ya semacam remak itu ya, remak itu kan mainstream ya, kabel-kabel mainstream itu gampang sekali putus itu kabel. Heran saya punya kabel remak banyak sekali, kabel micro USB. Apa memang kabel micro USB Android lama itu memang gampang putus ya. Saya beli banyak mesti putus, gampang sekali putus. Tapi kalau Type-C kok jarang yang saya mengalami kabelnya susah buat ngecas tuh jarang kalau Type-C. Selama saya pakai Type-C dari zaman HP Xiaomi apa itu ya, Mi 4 itu ya, Mi 4 itu kan sudah Type-C sampai sekarang kabelnya masih awet-awet aja. Atau mungkin gara-gara saya ya, tapi sama aja sih kabel saya beli yang harga 20 ribuan ini merek apa? Tivan itu yang Type-C dengan yang mikro itu lebih awet yang Type-C. Mikro itu kalau enggak lobok ya. Mikro itu gampang sekali lobok ya. Heran saya juga ya. Lobok di pengaitnya itu ada pengaitnya itu gampang sekali lobok. Type-C. Kemudian
untuk mempermudah, kadang di depan juga ada front panel seperti ini ya. Ini tergantung casingnya support atau tidak. Kalau nggak support ya dibelikan sendiri. Front panel itu ada ya, front panel. Tapi ceki motherboardnya support enggak kalau mau dipasangin front panel. Misalkan di sini ada front panel untuk card reader, ini biasanya masuk di USB 2. Harusnya sih support ya front panel USB 2. Ini front panel eSATA. Nah, ternyata SATA pun bisa untuk USB plug and play ya, eSATA hot swap eSATA. Jadi hard disk bisa langsung dicopot pakai itu via eSATA, tapi powernya terpisah ya. Dan sekarang ada USB 3.1, bentuknya biasanya Type C. Nah, ini lebih kompleks lagi, USB 3.1. 3.1 yang Type C itu macam-macam sekali. Bahkan dia bisa bandwidth-nya kuat untuk display monitor Full HD, itu kuat di USB 3.1. Hanya lewat Type C ini ya. Hanya VGA high-end itu dia ada colokan Type C. Banyak yang tanya itu Type C buat apa ya, yang di VGA itu buat ngecat HP yang guyon ya. Di situ bisa kuat untuk display. Kalau enggak nanti untuk pen tablet, pen tablet yang mahal 10 jutaan itu cukup lewat Type C aja sudah bisa kuat mendeliver displaynya ya. Karena memang 3.1 Type C itu luar biasa. Teknologinya saya juga heran itu ya. Sekecil itu bisa performanya sehebat itu. Untuk ukuran port ya, colokan yang colok lepas. Kalau untuk bus yang di motherboard kan sudah tertanam dan nggak mungkin colok lepas, sehingga durabilitasnya USB Type C ini saya heran sekali ya. Saat ini masih luar biasa. Buktinya HP saja ya, HP USB Type C itu colokannya tidak gampang istilahnya ya. Kendor ya. Kalau USB lower atau apa istilahnya, Type C itu kan saya punya Mi 4C sampai sekarang masih kencang itu colokannya ya. Mi 4C itu dari tahun berapa ya, awal Type C ini. Kalau 3 tahun ya lebih lah, kalau 3 tahun itu masih kencang. Tapi HP yang USB micro USB itu rata-rata gampang sekali lower atau apa istilahnya. Nggak tahu, saya juga heran dengan teknologi Type C atau USB 3.1 sekarang. Ya USB 2 pun ada sih Type C, tapi tipenya Type C seperti ini itu lebih durable atau lebih apa ya, karena ya memang teknologinya lebih baru, mungkin risetnya juga lebih bagus ya. Bahkan kadang USB yang kotak lama seperti ini juga nggak sedikit kasus saya temukan luar. Ya mungkin saja USB 3.1 ini masih baru ya, jadi saya belum menemukan yang lower. Kalau colokan seperti ini lower itu sering sekali, tapi Type C itu masih jarang. Ini ada card reader. Ini sebenarnya kalian beli aja bisa sih. Ini ada yang jual 100 ribuan kalau nggak salah, front panel untuk card reader seperti ini ya. Ini cukup membantu kalau kalian seneng fotografi, biasanya transfer card reader. Tapi sekarang pakai kabel juga sudah cepat ya. Kalau dulu transfer pakai kabel lewat HP kamera, kabel data, kemudian USB-nya masih USB 2, lamanya bukan main ya. Lebih baik saya lepas card readernya, saya masukkan ke MMC-nya, saya masukkan card reader, dibaca lewat situ lebih cepat. Tapi kamera sekarang ya lebih cepat. HP sekarang pun lebih cepat ya. Pakai USB aja udah nggak masalah, nggak usah copot-copot micro SD. Kalau dulu zaman saya kuliah, lambatnya bukan main tuh. HP Sony Ericsson mau mindah foto dari HP ke komputer, waduh, foto 1 mega aja hampir 1 menit ya. Makanya memang lama. Masih USB 1 malahan, USB 1 belum USB 2. Belum lagi nanti softwarenya juga lemot. Kalau sekarang saya rasa sudah kencang semua ya. Jadi pakai kabel aja sudah aman. Di perangkat ini yang card reader ini sekarang sudah mulai ditinggalkan karena pakai kabel aja sudah cepat. Bahkan wireless ya, pakai Bluetooth, pakai WiFi. Kalau kalian pakai Mi Share It gitu, itu pakai WiFi aja udah kencang ya. Nggak usah ribet-ribet colok-colok kabel. Tapi saya lebih senang klasik colok-colok kabel. Ini tadi output input ya. Kemudian kalau output, ya ini contohnya saja. Contohnya kalian bisa sambil, saya rasa sih sudah tahu semua ya kalau output dari PC ya.
Macam-macam tipenya, antara lain display, speaker, printer, ya audio, printer. Printer pun macamnya banyak, speaker macamnya banyak, display apalagi ya. Paling teknologinya saja, display. Sekarang layar sudah melengkung gini ya. Ini panel IPS juga sudah bisa melengkung ternyata sekarang ya. IPS, kalau Samsungnya itu punya panel vertikal, punyanya Samsung sendiri, jadi dia bukan IPS tapi bisa sudut lihatnya mendekati IPS. Bahkan sama dengan IPS 170 derajat kalau nggak salah. Jadi panel ada TN ya, panel TN, kemudian panel IPS, ada panel OLED, itu nama panel di display. Kalau TN itu seperti monitor Dell saya yang sini, yang sebelah kanan ini panel murah. Jadi kalau kalian pernah, atau laptop laptop mainstream, itu kalau kalian lihat dari sisi sebelah kanan itu terlihat warnanya sudah berubah. Nah itu namanya panelnya TN itu ya. TN singkatannya apa sih? Saya tahunya TN. Nah kalau yang sudah bisa dilihat bagus dari segala sisi itu biasanya IPS. Tapi biasanya belum OLED ya. Kalau OLED itu kalian mau ngecek OLED ini coba ditampilkan warna hitam. Kalau masih ada bleeding ya, warnanya kuning-kuning di ujung-ujung, nah itu belum OLED. Karena OLED ini seperti yang saya katakan kemarin ya, itu sudah per pixelnya adalah LED. Jadi dia menyala independen per pixelnya ya. Beda dengan LCD pada umumnya, LCD atau IPS atau TN itu harus punya backlight ya, backlight, sehingga meskipun hitam sebenarnya itu bukan hitam tapi bukan mati tapi tetap ada nyala tapi ditutupi warna hitam ya. Jadi sama seperti main wayang gitu ya. Hitamnya karena ada ditutupi, ada yang nutupi cahaya itu kalau IPS ataupun TN, sehingga hitamnya tidak hitam murni. Tapi kalau OLED ya hitamnya benar mati, sehingga kita lihat hitam, benar-benar hitam. Jadi kalau kalian beli layar OLED itu cocok sekali kalau nonton film-film yang gelap, ya film-film gelap, film-film yang bintang gitu ya, Star Wars mungkin perang bintang atau film apa ya yang gelap-gelap gitu ya. Itu cocok sekali ya. Bukan film yang berisik loh ya, film yang gelap. Lihatin bintang ya. Jadi warnanya lebih keluar lah, hitamnya itu lebih pekat, itu cocok. Kalau dan proyektor, nah proyektor ini ya saya rasa kalian tahu semua ya, ini biasanya koneksinya lewat yang ini, D-sub ini ya, namanya D-sub yang biru, D-sub atau VGA, atau mungkin yang terbaru malah sudah HDMI yang sudah support dengan audio. Proyektor sekarang sudah ada audionya lewat HDMI atau HDMI ya, HDMI itu sudah banyak juga. Nah di display CRT sudah ditinggalkan ya. Kalau Anda masih pakai CRT mungkin orang klasik aja ya pakai monitor CRT. CRT itu tabung, monitor tabung. Mungkin kalian juga belum pernah lihat ya anak-anak kekinian itu ya. Jadi dulu tuh namanya monitor kotak ya, belum widescreen, masih kotak, resolusinya 4:3. Dan di belakangnya ada memanjang gitu ya, monitor itu dulu tuh ada memanjang. Saya kasih gambarnya saja. Mungkin belum pernah lihat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin pernah lihat monitor seperti ini. Mungkin kalau lihat pernah ya, tapi pakai apakah pernah? Mungkin belum ya, pakai monitor seperti ini. Ini katoda ray tube itu singkatannya. C itu katoda, R itu ray, T-nya tube. Jadi di situ ada tube atau tabung. Tabung sinar katoda. Ya. Nah, seperti ini. Ini sinar katoda yang ditembakkan ke layar. Jadi katoda ini, ion katoda itu kan kalau kalian belajar elektronika ya, listrik, yang bergerak itu sebenarnya bukan proton atau positifnya, tapi elektron. Ya, listrik negatifnya yang bergerak aslinya itu ya. Tapi yang untuk memudahkan plus ke minus, aslinya yang minusnya itu yang lari-lari itu. Nah, minusnya di sini dia bergerak ditembakkan lewat tabung ini sehingga menjadi cahaya. Nah, kalau kalian punya tabung seperti ini itu jangan coba-coba dibuka ya. Ini listriknya DC tapi ribuan volt.
voltnya ribuan. Jadi kalau kalian ke strum ini, kalau masih hidup bisa jadi kalian jadi flash ya. Jadi flash. Atau musuhnya Spider-Man itu mungkin ya. Musuhnya Spider-Man yang di apa namanya? Spider-Man 2 itu yang dimainkan oleh si kulit hitam itu ya. Apa yang listrik itu. Karena kemungkinan matinya tinggi ya kalau sampai ke strum ini ya. Jadi jangan dicoba kalian buka kemudian kalian sentuh. Wow, bohong saya mau coba gitu kan. Wah, Pak Uyo ini bohong, saya mau mencoba experience sendiri. Saya tidak tanggung jawab loh ya, coba ke strum atau tidak. Nah, itu pasti ke strum dan kemungkinan besar mati ya, karena ini listriknya besar sekali. Jadi tabung yang tadi, yang negatif ini di sininya ada tabung, ya. Kemudian menembakkan cahaya di situ. Nah, menembakkan cahaya nanti di capture oleh layar. Jadi ini sistemnya seperti apa proyektor tapi kecil ya dalam TV kita. Setiap cahaya dia beda-beda. Sehingga ada 3 komponen cahaya yaitu RGB ya. Warna layar itu RGB. Ya, RGB red, green, blue. Sehingga bisa menghasilkan warna seolah-olah warna yang kita lihat. Jadi kalau putih RGB-nya nyala semua sehingga seolah-olah menjadi layar putih. Kalau merah ya hanya merahnya saja dan seterusnya. Jadi percampuran warna cahaya RGB. Beda dengan CMYK, kalau CMYK itu warna tinta. C itu cyan, M magenta, Y yellow, K-nya black atau hitam. Jadi kalau dicampur semua warna CMYK itu jadi hitam, tapi kalau RGB dicampur semuanya jadi putih, itu kebalikannya. Karena RGB adalah warna cahaya. Jadi jangan sampai besok kalian multimedia mungkin ditanya, Mas ini warnanya RGB atau CMYK? CMYK Pak. Itu salah ya. Untuk multimedia untuk display itu pakai RGB bukan CMYK. CMYK untuk printing. Karena kemarin ada ujian skripsi ditanyain warnanya videonya pakai RGB atau CMYK dengan PD jawab CMYK ya. Dari saya auto C itu. sudah debat itu sudah C itu. Videonya paling dibikinin juga itu ya. CRT, kemudian LCD, OLED, proyektor ya. Proyektor juga sistemnya hampir mirip dengan LCD, tapi dia menembakkan backlight-nya lebih kuat. Nah, proyektor ini kalau kalian mengamati ya, dalam proyektor itu ada backlight-nya, di situ ada umur lampunya. Jadi kalau kalian beli proyektor second itu diperhatikan umur lampunya, karena biasanya umurnya kan kalau kalian beli proyektor misalkan ya, ada 1000 jam atau berapa ribu jam, 100.000 jam jual proyektor. Misalkan saya nggak hafal serinya. Nah ini misalkan cari aja di Topet ya. Topet itu mesti auto sign in menyebalkan ya. Nah di sini biasanya spesifikasinya ada lampunya itu berapa jam. Nah ini 50.000 jam, kelihatan nggak? Nah ini 50.000 jam ya lampunya. Ya itu memang daya tahan lampu, jadi semakin lama lampunya akan semakin meredup. Nah, makanya kalau hati-hati kalau kalian beli proyektor second, karena lampunya itu backlight-nya ya, ini yang 45 watt lampunya itu dia ada umurnya. Ini ada umurnya. Jadi makin lama memang makin meredup. Dari pabrik patokannya 50.000 jam. Ini pemakaian ideal. Kemungkinan akan meredup ketika di atas 55.000 jam mungkin ya. Nah, jadi kalau beli proyektor second diperhatikan, siap-siap ganti lampu ya, memang bisa diganti, ada spare part-nya lampu LCD proyektor itu ada spare part. Jadi kalau beli second dicek dulu itu dia sudah dipakai berapa ribu jam ya, karena lampunya ada umurnya LCD proyektor. Kemudian lanjutlah ya ke speaker ya. Speaker pun sekarang tipenya macam-macam. Ini ada yang seperti ini. Mungkin colokannya yang banyak ini itu untuk mengakomodir banyaknya speaker ini ya. Ini berapa? 5.1. Jadi kalau kalian 2.1 ada speaker 2.1, artinya itu dua satelit ini yang kecil ini satelit ya, namanya satelit. Ini satelit ini. Kemudian ini adalah woofer. 1.1 woofer. Satelit itu adalah duanya ini berarti untuk full range-nya audio atau suara dari bawah sampai tinggi itu tercover semua di satelit.
Satu ini adalah woofernya, adalah suara bassnya saja, suara yang menggema aja, yang bum 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 bum, duk 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 gitu. Nah, itu suaranya di deliver oleh ini. Biasanya mbak-mbak ini yang agak bingung kalau memilih speaker ini. Kalau ini, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 satelit, berarti ini adalah istilahnya 5.1. Ada yang sampai 7.1. Jadi satelitnya. Di pemasangan speaker sebaiknya jangan ditumpuk ya, jangan tumpuk atas bawah, tapi kanan kiri. Nah itu lebih user experience-nya lebih maksimal kalau di kanan ditaruh di kanan, kiri ditaruh di kiri. Itu lebih jangan ditumpuk, karena dulu saya punya teman ya, speaker ditumpuk jadi satu. Ya suaranya apa bedanya dengan speaker mono itu ya. Nah, jadi dia punya speaker bagus tapi ditumpuk. Ya sialah ya. Suara experience mendengarkan misalkan film gitu ya, film itu nggak keluar semua experience, sama aja dengerin pakai HP speaker mono ya. Jadi kalau punya speaker, saran saya ya taruh kanan kiri. Kalau memang speakernya banyak seperti ini ya taruh sesuai dengan kan. Bentar, ini ada kucing masuk. Kucing, tetangga tuh punya kucing, tuh pengen tak buang, tapi nanti jadi tetangga yang nggak baik ya. Nolak di mana-mana tak biarin, biar dia marah-marah lah, tak buang ke depan rumahnya. Ya speaker, kalau nggak suka speaker ya ini juga bisa dicolokin dengan headset ya. Saya itu penyuka musik tapi anak saya enggak ya, jadi saya jarang nyalain speaker. Kebetulan speaker saya juga rusak, jadi memang sama itu sudah mungkin doa anak saya ya, nggak suka jeduk-jeduk ya. Maka saya pakai headset. Headset pun banyak sekali ya tipenya. Umumnya headset itu hanya stereo ya, karena ya hanya kanan dan kiri aja, nggak mungkin 5.1, nggak mungkin 7.1. Tapi sekarang banyak gimmick headset gaming ya. Menurut saya itu gimmick ya. Kalau nggak percaya coba tanya expert audio. Itu gimmick aja, karena di situ ada software pengolah sehingga seolah-olah dia surround. Tapi itu hanya ya memang kelihatannya surround bener ya, tapi bukan berarti itu bisa menggantikan surroundnya speaker 5.1 atau 7.1 ya. Kalau kalian pernah mendengarkan speaker 7.1 atau 5.1 dibandingkan dengan speaker headphone, ya jelas jauh ya. Realnya tetap terasa 5.1, speaker 5.1. Ya, tapi sudah bisa mewakili daripada headphone stereo biasa. Tapi sebenarnya kalau nggak percaya itu gimmick, kalian pakailah headset yang biasa-biasa aja, kemudian coba dengarkan di YouTube itu virtual barbershop kalau nggak salah. Virtual barbershop. Kalian coba dengarkan ini pakai headphone biasa ya. Virtual barbershop ini pakai headphone biasa, pasti kalian bisa mendengarkan seolah-olah itu surround, padahal headphone biasa. Ini pakai earphone biasa saya misalnya seperti ini ya. Itu karena memang ini diproses oleh software. Jadi ada software khusus yang memproses sehingga seolah-olah dia menjadi surround dengan headphone stereo. Nah, headphone stereo ya ada. Kalau alat merekamnya ada namanya Sennheiser Ambeo. Nah ini Sennheiser malah YouTube ya. Shopping ya. Nah ini Sennheiser Ambeo ini. Jadi kenapa bisa membuat suara itu seolah-olah surround? Karena merekamnya pakai ini Sennheiser Ambeo itu adalah
headphone. Ini istilahnya in-ear monitor ya, in-ear headphone, IAM, in-ear headphone. Tapi di sini ada mic. Nah, jadi kalau kalian nanti merekam, record itu merekamnya suara yang ditangkap di telinga, sehingga seolah-olah suara yang muncul itu adalah suara yang menyerupai apa yang telinga kalian tangkap. Jadi nggak cuma stereo ini, tapi sudah surround ini. Ini koneksinya pakai Thunderbolt ini untuk Apple ya. Ambeo atau apa ya? Yang lain juga ada selain Sennheiser itu saya lupa sih apa. Merek lain selain Sennheiser, tapi setahu saya Sennheiser Ambeo ini. Jadi suara itu bisa terdengar surround karena pengolahnya bisa mendeliver suara itu seolah-olah ada di telinga kita. Makanya Ambeo ini, Sennheiser ini membuat mic-nya ya berada di telinga kita, sehingga experience mendengarkannya, menangkapnya, delay-nya dan sebagainya itu sesuai apa yang telinga kita tangkap. Tidak di depan, mic umumnya kan di depan, atau pakai HP. HP kan kanan kiri, mic-nya ada 2 HP itu. Walaupun HP itu sudah mewakili seolah-olah bisa stereo dan surround, tapi surround yang didengar oleh HP, bukan didengar oleh telinga kita. Nah, kalau pakai Ambeo, nanti coba cari contoh Sennheiser Ambeo, itu suaranya kalau kalian dengarkan pakai headset, itu seolah-olah kalian ada di situ. Ini ya, misalkan ini ya, seolah-olah kalian ada di situ. Ambeo apa sih ya, yang lain itu? Iya, Ambeo headsetnya ini. Kalian dengarkan ini seolah-olah kalian sedang berada di situ. Tanpa software tambahan ya, karena memang letak mic-nya letak mic-nya itu ada di telinga. Jadi ada 2 mic ini di telinga. Nanti coba dicoba ini ya. Untuk headphone ya, karena sebenarnya ya gimmick aja sih. Kalau headphone gaming kok bisa 5.1, tetap itu software yang berpengaruh, bukan memang real 5.1. Ada 5 speaker di sini, karena kebanyakan gimmicknya. Kan nggak paling mudah gimmick menghapus anak SMP, anak SD itu ya, pakai gimmick gaming itu seperti itu ya. Mikrofon macam-macam ya, ada 2 tipe mikrofon, apalagi kuliah online gini ya, ada condensed dan satunya apa lupa ya. Nah, ada 2 tipe itulah ya. Mikrofon tipenya juga macam-macam, bahkan mikrofon sekarang sudah dilengkapi dengan noise cancellation ya. Headphone pun ya, headphone yang bagus ada istilahnya noise cancellation. Nah, ini kalau mau lihat harganya Ambeo berapa? Oh, cuman 4 jutaan lah ya. 4 jutaan, nggak mahal. Headphone noise cancellation. Shopping ya murah lah, mulai 3 jutaan sudah dapat noise cancellation. Kalau yang 300.000 saya nggak jamin dia benar-benar noise cancellation. Jadi kalau kalian di tempat rame ya cocok pakai headphone ini. Jadi ini noise cancellation ini ketika headphone ini digunakan dan dihidupkan powernya, biasanya di sini sudah ada powernya, biasanya dia Bluetooth ya, dihidupkan powernya, itu dia akan menggenerate frekuensi ya, dia akan membaca di luar ini seberapa noise, misalkan di kereta, maka dia akan menggenerate reverse frekuensi kebalikannya. PA gitu. PA maksudnya. Jadi kalau misalkan di situ ada gelombang ya, kalau kalian baca gelombang naik turun, nah si headphone ini akan headphone-nya akan membuat gelombang turun naik, sehingga naik dan turun tadi menjadi netral. Paham nggak maksud saya? Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di luar itu ada gelombang naik turun biru ini. Nah, headphone dia akan istilahnya anti noise ini ya istilahnya. Menggenerate si headphone ini akan menggenerate frekuensi kebalikannya dia. Jadi kalau naik turun, nah ini contohnya nih ya. Di luar ada gelombang biru ini, atas turun. Nah, dia headphone menggenerate turun atas turun naik, sehingga apa? Seolah-olah noise-nya hilang. Ya memang jadi hilang, jadi hening. Ya, jadinya hening karena plus ditambah plus 1 ditemukan min 1, kalau ada min 1 diberi 1 sehingga jadi 0. Ya. Jadi ini cocok di keramaian. Jadi keramaian seperti apapun ketika kalian pakai headphone seperti ini menjadi silent hening. Ya, kalau kalian mau coba silakan beli. Itu harganya mulai 3 jutaan paling ya. Yang Sony, yang populer sih Sony, yang di Indonesia banyak tersedia itu Sony.
ya walaupun ada merek-merek lain, headphone yang bagus tuh banyak sekali ya. Selain Sony ada Bose, ada ATH, Audio Technica dan lain sebagainya lah ya. Bukan remak, bukan merek, itu kan merek-merek yang penting bunyi gitu aja, banyak yang penting bunyi. Tapi kalau kalian kupingnya kuping manja, ya cobalah sekali-kali beli headphone seperti Audio Technica, kemudian ada Bose, kemudian AKG, itu kan ya. Coba-coba merek itu, tapi jangan kaget dengan harganya ya. Ini aja Sony yang noise cancellation sekitar ya 2 juta 3 jutaan lah ya. Ya untuk teknologinya yang luar biasa, kalau memang kebutuhannya itu memang bagus. Apalagi kuping kalian kuping manja gitu ya. Dengar suara aneh sedikit aja, mengeluh, ini suaranya jelek. MP3 aja nggak punya ya, punyanya FLAC ya. Wah, apa itu MP3? Punya saya FLAC semua ya. Nah, itu beda, itu kuping manja. Ya, headphone ada tipe noise cancellation, kemudian mic pun ada noise reduction. Ya, mikrofon dengan noise atau ambient reduction. Jadi ketika kita ngomong yang masuk ke mic adalah hanya suara saya, tapi itu umumnya permainan software. Jadi kalau ada noise, ada hujan dan lain sebagainya, itu nggak masuk mikrofon. Itu umumnya permainan software sih ya, kala itu. Ada. Kalau mau nyoba softwarenya di PC juga ada, namanya RTX Voice, apa istilahnya ya? Ini RTX Voice, NVIDIA RTX Voice nanti bisa menghapus noise dari luar. Itu silakan cobain kali ini. NVIDIA RTX Voice, syaratnya VGA-nya harus NVIDIA ya, NVIDIA tipe 10 ke atas. GTX 10 ke atas. Ya, silakan nanti dicoba. Kalau kalian punya 1050 sudah bisa ini RTX Voice. Tapi harus diakali ya, XML-nya diutik-utik dulu biar tidak ada restriction, karena ini restriction-nya hanya untuk RTX. Tapi saya pakai GTX ternyata bisa diakali. Nah, nanti pakai ini kalian suaranya akan terfilter ya. Noise akan hilang. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, nanti dicoba sendiri. Kalau nggak nonton YouTube-nya itu siapa itu ya? Itu juga mencoba software ini ya, voice remover. Kemudian output ada yang umum lah ya, saya sebutkan yang umum aja. Ada printer di sini ya, printer dari Dotmatrix itu yang printer bank, cuit yang berisiknya bukan main, tapi tetap masih digunakan ya, itu printer jadul tapi tetap digunakan karena untuk kebutuhan karbon copy itu ya biasanya. Dan printer tinta mungkin yang sering kalian gunakan ini valuable sekali ya, yang paling murah, paling terjangkau, paling banyak digunakan tinta dan paling gampang rusak. Printer tinta itu paling gampang rusak, paling dipakai setahun aja udah bodoh. Laser, nah ini untuk kantor-kantor karena endurance-nya tinggi biasanya printer laser. Laser dulu hanya hitam putih, sekarang ada laser berwarna. Printer laser ini prinsipnya seperti fotokopi ya, jadi menembakkan panas, nanti ada roll tabung roll tinta, bukan tinta, bubuk ya, bubuk warna di situ. Apa sih istilahnya bubuknya ya? Jadi di situ nanti reaktif terhadap panas. Jadi kenapa printer laser kalau keluar nanti hangat, bukan memang dipanaskan. Ada yang warna juga laser. Jadi di situ ada 4 warna di dalamnya, 4 tabung. Kemudian CNC. Nah, CNC ini mungkin banyak yang belum tahu. Printer CNC itu mirip seperti 3D printer ya. Implementasinya salah satunya 3D printer itu adalah bentuk sebuah CNC. Kalau kalian pernah lihat orang ngebor tapi presisi ya, bisa gerak kiri kanan di YouTube, makanya paling TikTok ya. Di YouTube misalkan kalian searching CNC printer, CNC machine. Nah, begini ya, ngebor, suaranya kencang sekali. Ngebor yang sangat presisi ya, atau mesin-mesin seperti ini ya. Ini adalah mesin CNC. Sebelumnya sih mesin-mesin bubut, ini bubut tapi tingkat presisinya sangat tinggi. Nah, ini adalah mesin CNC. Jadi itu sudah diprogram semua itu, gerakan lengan dari si mesin CNC. Implementasinya ya printer 3D itu juga CNC. Kalian bikin sendiri bisa. Dulu asisten Komdat itu bikin sendiri mesin CNC, dijual lumayan laku mesin CNC. Sebenarnya kalau dikatakan susah nggak bikinnya ini relatif ya, karena butuh effort dan butuh ketelitian.
jelas butuh dana. Kalau dana sih bisa dicari, kalau kalian pengen memang niat mau bikin seperti ini, dana itu bisa dicari lewat hibah-hibah gitu ya. Kalian pelajari dulu konsepnya, kalian pahami, cari hibah-hibah, nggak susah. Nah, ini bikin pelek dari itu blok aluminium, bubutnya pakai mesin semua, pakai lengan robot istilahnya, walaupun ini bukan lengan robot ya, karena ini CNC ya. Ini jarang dimiliki ya, karena yang miliki biasanya industrial. Kalau 3D printer ya, sekarang banyak yang orang sudah mulai bisa membeli 3D printer. Kurang lebih itu ya output. Apalagi sih output ya? Ya output yang lain lah ya. Nah, kemudian ke input. Nah, input ini banyak sekali macamnya ya. Ini ada beberapa. Untuk input teks dan kursor ya pakai keyboard dan mouse. Gerakan pakai ini Kinect ini ya. Nggak tahu sekarang masih dipakai nggak Kinect ini ya. Kalau dulu sempat asik ini main Kinect, ini punyanya Xbox. Dan pen tablet, nah ini yang umum digunakan. Ini bisa input, bisa output juga karena ada beberapa pen tablet yang sudah ada layarnya. Bambu itu ya. Wacom Bambu itu sudah ada layarnya, jadi itu kan bisa untuk display juga, input output jadi satu. Scanner kalau kalian lihat mungkin scanner yang jadi satu sama printer ini ya, ini ada scannernya, ada yang model seperti itu, ada juga scanner yang model seperti ini. Nah ini tinggal dimasukkan saja, nanti otomatis dokumennya terscan, itu ada jadi JPEG-nya nanti gambarnya. Cam scanner kamera ya, kamera webcam dan lain sebagainya, kemudian joystick, controller, steering wheels dan lain sebagainya, controller seperti ini, input dan macam-macam. Intinya input itu mengubah data-data analog dari kita, data analog kita itu menjadi data digital kalau di komunikasi data ya. Misalkan kursor ini kan data analog kita, gerakan kita gerak ke kanan menjadi data digital dibaca oleh sistem, sehingga mouse-nya, kursornya gerak ke kanan, misalkan seperti itu ya. Jadi intinya itu sih fungsinya untuk controlling umumnya ya, untuk mengontrol. Mouse ya mengontrol kursor, kalau keyboard mengontrol huruf, Kinect ini mengontrol mungkin aplikasi tertentu umumnya ya. Walaupun ini mengontrol enggak ini? Enggak sih ya, ini hanya untuk scanning saja. Joystick untuk controlling juga. Nah ini pen tablet juga untuk controlling juga ya, mengontrol. Bahkan ada pressure di sini. Ketika kita gambar pakai Photoshop, pakai pen tablet, di situ ada pressure. Jadi pressure-nya tidak manual ya. Kalau pakai mouse kan kita tidak bisa menentukan pressure ya. Kita mengubah ukuran, sudah belajar Photoshop ya, mengubah ukuran diameter brushesnya, kita ubah ukurannya. Tapi kalau pakai ini kita nekennya semakin kencang, brushesnya semakin tebal. Kita nekennya awang-awang, brushesnya semakin tipis. Saya nggak tahu kalau layar HP sudah ada belum ya yang teknologi pressure itu. Setahu saya sih belum ada sih. Jadi by pressure, karena setahu saya cuma multi touch saja kalau HP, layar HP ini. Kalau pressure setahu saya nggak tahu kalau memang sudah ada, belum tahu. Ya pressure. Pressure? Input ya, perangkat input. Kalau Kinect, nah Kinect seperti ini, itu input seperti webcam, tapi biasanya dia punya 2 sensor untuk mendeteksi jarak. Ini kan ada 2 sensor jarak. So kalau belajar sensor jarak, kita akan tahu ternyata butuh 2 tools, yang satu untuk mengirim, yang satu untuk menerima pantulannya. Biasanya seperti itu ya. Atau laser. Artinya dari suara atau laser. Kalau Kinect ini sudah pakai laser, sehingga akurat jaraknya. Nah, kalau di HP itu ada flagship itu sensor jaraknya pakai laser, sehingga akurat mengukur jaraknya. Seperti Sony XZ1 itu sudah pakai laser, kemudian Apple iPhone yang baru itu juga pakai laser ya, mendeteksi zoomnya sehingga bisa lebih akurat. Zoomnya, fokus kamera sehingga lebih akurat dan lebih cepat. Dan bisa untuk detect 3D detector juga di input, karena ada 2 titik di situ. Syarat mengetahui objek 3 dimensi kan harus punya 2 sensor, 2 titik melihat. Contohnya mata kita 2 itu biar bisa mengenali objek ini 3 dimensi. Kalau kalian dan jarak, mengenali jarak. Kalau kalian tutup mata kalian satu, kalian naik motor pasti akan kesulitan menentukan jarak ya. Yang
biasa naik motor, coba tutup matanya satu, naik motor, menentukan jarak susah. Makanya sensor-sensor itu, kenapa sensor jarak itu umumnya ada dua, ya karena untuk mengenali jarak lebih akurat itu harus menggunakan dua sensor. Kemudian mouse, sekarang juga mouse keyboard ini tipenya macam-macam ya, dari yang membran, dari yang ini ya, tren saat ini ya, macam-macam. Ada yang seperti ini, ini mouse keyboardnya, keyboard mekanikal. Kalau keyboard pada umumnya itu keyboard membran biasanya ada mekanikal. Mouse pun juga trennya macam-macam. Nah, ini contoh mouse untuk main Dota atau apa itu istilahnya, MOBA ya, MOBA. Itu ada buttonnya di sini yang bisa kita customisasi banyak sekali. Jadi kalian beli mouse ya ada keyboardnya sekaligus di sini ya, karena ini istilahnya makro ya. Makro itu bisa diprogram atau programmable. Jadi tombol satu ini mau dibuat fungsi apa itu bisa. Jadi kalau kalian pakai mouse seperti ini, model-model seperti ini, dia punya banyak sekali button ya, nggak cuma buat gerakan saja, tapi juga buat button. Dan headset gaming, nah ini apakah RGB apalagi RGB ini gimmick. Mechanical, makro, ya ini tren saat ini kan, gaming gear, apa-apa sekarang gaming gitu ya. Harga headset umumnya 300.000, tambah embel-embel gaming jadi 1 juta. Apakah cuma gimmick atau memang benar-benar beda? Nah itu kan ya namanya trik marketing, kita kan nggak tahu. Tapi kalau menurut saya, misalkan headset seperti ini, ya kebanyakan gimmicknya sih, apalagi pakai RGB ini hanya untuk menarik konsumen ya anak-anak SMP, anak-anak kecil lah, suka warna-warni. Anak kecil saya aja suka ya warna-warni, walaupun saya pakai mahal sekali PC warna-warni, mouse warna-warni, saya cuma satu warna yang merah aja, keyboard warna-warni ya males sekali, terlalu meriah lah. Nah kemudian steering wheels ini kalau kalian senang main balap gitu ya, nah pakailah ini karena di sini ada force feedback istilahnya. Jadi di samping ini input juga dapat feedback dari gamenya. Misalkan kalau kalian main pakai steering wheels di game rally, ya itu setirnya benar-benar ikut goyang-goyang, susah untuk dikendalikan karena memang jalannya kan jalan gravel ya, bukan jalan aspal, sehingga memang goyang-goyang seperti itu. Itu ada force feedback-nya. Kemudian sekarang kalau kalian perhatikan PS5 itu ada namanya adaptive trigger. Ya tren adaptive trigger di PS5 itu, jadi kontrolnya tidak sebatas hanya button dan getar saja, tapi di triggernya bagian L2 R2. Nah itu sesuai dengan kinerja di game. Kalau gamenya ini untuk game perang ya sesuai senjatanya apa. Kalau dia pakai ini SMG ya, nah, dia ikut getar juga sesuai dengan hentakan senjatanya. Ini SMG, machine gun-nya, jadi ada getaran ikut getaran. Nah, ini hanya bisa digunakan di PS5 ya. Jadi kalau kalian bingung VGA mahal ya beli konsol aja nih. PS5 ini teknologinya udah bagus. Ya, tapi mahal juga ya PS5 ya. Ini berapa sekarang? 12 ini salah 12. Kemampuan triggernya atau experience button di triggernya juga beda-beda tergantung senjata yang digunakan ya. Kalau ini sih bukan gimmick ya, kalau ini memang benar-benar ada ya, maksudnya secara fisik, karena teknologinya di dalamnya juga nggak cuman button. Kalau kalian coba cari teardown ya, nggak cuman sekedar button. Di sini ada yang bongkar ini triggernya, jadi di situ ada motor juga, motor untuk mengendalikan tadi hentakan-hentakannya. Sudah lihat ini ya, jadi kalau dibongkar ternyata ada motor. Ini motor untuk mengatur triggernya tadi. Jadi keras atau empuknya, nah diatur oleh motor ini. Satu motor ada ulurnya, keras atau empuknya si trigger, feedbacknya juga ya ngaturin.
itu benar-benar bukan sekedar button. Kalau di PS1 kan hanya button biasa, PS2 sudah mulai adaptif ya, PS3 apalagi ya sudah mulai trigger ya, jadi analog tekanannya tergantung seberapa kencang ditekan. PS3, PS4 apalagi ya, PS3 aja udah. Kalau PS1 kan belum, hanya button biasa, jadi kalau buat main balapan mobil dipencet langsung gaspol. Tapi kalau PS2 sudah semi analog, jadi PS2 nggak tahu sudah atau belum. Setahu saya PS3 sih, PS3 itu sudah mulai analog ya. Jadi ketika main balapan kita setting R2 untuk ngegas ya, kalau kita tekannya dikit gasnya dikit, tekannya mentok ya gasnya mentok kalau di PS. Tapi kalau di PS2 setahu saya buttonnya saja XO segitiga kotaknya itu sebagai analog, semi analog. Jadi kalau kita neken X-nya sedikit-sedikit itu mobilnya jalannya juga sedikit. Kalau kita neken X-nya kencang itu gasnya semakin kencang. PS2 itu PS2. Di PS5 ya teknologi game itu memang pengembangannya cukup luas karena pasarnya banyak ya. Pasarnya luas sehingga dikembangkan terus-menerus. Ya menguntungkan lah. Ya contohnya headphone ya. Saya masih belum menemukan faedah headphone gaming ini ya. Nah, karena menurut saya yang hobi musik itu nggak enak sama sekali buat mendengarkan musik ya. Memang peruntukannya, settingannya memang untuk gaming ya. Harganya lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Saya beli headset itu paling berapa? 500.000, 600.000 ya. Ada embel-embel gaming ya jadi jutaan ya. Mahal sekali beli headset. Ya unggulannya ada mic-nya lah ya. Di mic-nya pun mungkin ada software tertentu sehingga bisa ada software khusus seperti punya Pak Tova. Kalian sudah pernah kuliah bareng Pak Tova belum? Itu Pak Tova itu dia sering cerita kadang software bawaan headsetnya headset gaming itu masih on sehingga suaranya kayak suara robot lah, kayak suara orang tua ya mungkin yang sama gak Pak rasanya kayak dengerin 8D ya, kurang lebih seperti itulah ya, dengerin 8D. Audio Technica ya, ini salah satu merek headphone yang untuk monitoring ya. Audio Technica itu bagus. Pelangi ya, RGB itu pelangi ya. Tapi saya belum pernah beli device yang RGB itu ya. Kipas saja saya yang biasa aja ya. Nggak tahu faedahnya apa RGB itu. Mau lebih mahal ya. Pakai RGB lebih mahal ya, cari yang murah aja ya. Keyboard RGB mahal ya, beli keyboard yang sama aja fungsinya keyboard buat itu aja. Kecuali memang buat RGB nambah damage ya. Atau mungkin gini, ketika nanti kalian beli kipas casing yang RGB, kalau hijau mungkin jadi hemat energi, hemat listrik gitu ya. Kalau merah nanti jadi overclock gitu ya. Itu guyon-guyon anak game gitu ya. Jadi kalau warnanya orange itu lebih soft, kalem nanti performanya. Warnanya putih nanti wattnya maksimal. Nah, tapi kalau dalam keyboard mekanikal itu warna ini berpengaruh ya. Jadi warna merah, warna hijau, warna putih itu beda-beda sensasi kalian experience dalam menekan keyboard. Ya ini karena mekanikal, seharusnya kalau mekanikal nggak gimmick ya, karena memang experience-nya beda. Ada yang ditekan langsung kerasa klik gitu, ada yang klik dan membalas kliknya itu ada ya. Saya nggak hafal warnanya yang apa saja. Ada yang tekanannya butuh agak sedikit lebih kencang, ada yang berisiknya bukan main, ini cocok taruh di kantor biar kelihatan kerja. Ada itu dosen yang pakai keyboard mekanikal ya, ngototnya wah biar kelihatan kerja itu ya, taktikal itu istilahnya. Tactile istilahnya itu ya. Nah, jadi di ruangan berisiknya bukan main, padahal ya sedang chattingan aja, kelihatannya kerja itu, kelihatan kayak mesin ketik. Tapi kalau di rumah kayaknya nggak cocok ya berisik, apalagi ngetiknya malam-malam, waduh berisiknya bukan main nanti ya. Anak istri nanti terganggu. Makanya saya pakai keyboard yang membran saja ini yang murah-murah aja, ini harganya paling berapa, 200-300 ribu, saya lupa ini, beli keyboard wireless biar enak bisa ditenteng kemana-mana. Kalau mau saya cari yang ada apa ini, tombol tambahan ya, yang minimal ada back and forward lah untuk mempermudah explore. Karena daripada di Windows Explorer itu kan kalau nge-back harus ngeklik di atas bagian sini, ya saya pakai mouse saja yang di tombolnya sini bisa di custom. Nah, di sini ada tombol khusus untuk back dan forward, minimal ada itulah ya. Karena saya juga jarang main, sekarang sudah jarang main FPS game-game.
sudah nggak kuat. Dulu padahal seneng saya main game FPS tuh ya. Sekarang sudah nggak kuat, main PUBG aja saya udah pusing ya. Dulu padahal motion sick, dulu fan aja ya, mas zaman kuliah itu main apa CS gitu ya, CS masih ngelan itu CS, kemudian ada Point Blank atau apa itu lupa namanya, Point Blank. Wah sekarang sudah nggak kuat main seperti itu, sudah pusing, main 5 menit aja udah pusing. Main Valorant kemarin, coba install Valorant, teman-teman dosen itu ngajakin coba yuk main Valorant, wah udah di samping pusing nggak paham itu senjatanya, ada magicnya piye, dolanan perang ono magic kalian udah yang main Valorant, saya bingung main Valorant. Sekarang saya mainnya paling cuma balapan aja yang gampang ya, cuma ngegas ngerem ya. Nah, kalau lihat di desktop, desktopnya nggak saya share ya. Di desktop saya itu nggak saya share. Gamenya ya paling cuma ini di store. Apa ini gamenya? Ya balapan lah ya, ini balapan aja. Ini PUBG Lite itu. Teman-teman dosen ngajakin ayo main PUBG Lite. Saya itu nggak bisa main ya. Yang penting install aja, ben buktiin aku install ya. Valorant itu ben buktiin aku install itu ada di sini. Ya paling saya mainnya hanya balapan, rally yang saya senang ya. Dirt 4 ini the best ini. Mau yang Dirt 2.0 itu katanya gambarnya nggak begitu bagus. Experience-nya nggak sehebat Dirt Rally 1. Ya. Mau main Forza mahal ternyata ya Forza ya. Saya belum full rank lah, buat apa full rank juga. Saya juga nggak mau. WRC ya, WRC itu katanya gambarnya bagus, saya belum pernah nyesal, belum beli juga ya. Saya malas beli game, nunggu gratisan, kalau nggak nunggu apa promo, nunggu gratisan aja, biasanya di Epic Game tuh banyak gratisannya. Ya mending main Zuma, kalau nggak main catur lah ya, main catur ngalahin Dewa Kipas ya. Ngomong-ngomong Dewa Kipas, akhirnya informatika itu ada lomba bikin cheat catur gitu lah ya. Ya modal krek-krekan nggak masalah. GTA 5, nah ini dulu saya pernah install GTA 5. Waktu saya tuh senangnya main GTA itu cuman GTA 2 saja. Setelah itu GTA 3 dan seterusnya saya nggak senang. Karena ya sudah lah, GTA 2 itu seneng karena unik. Kita lihatnya dari atas. Pernah nggak main GTA 2 kalian? GTA 2 itu PS1, game PS1 itu unik aja main itu, kartun ya, pixelate, tapi dilihat dari atas sensasinya main itu aneh ya. Dari atas kita lihat atas, F4 itu Forza Horizon 4 250.000, murah sekali ya. Saya di sini kayaknya 600.000 Forza Horizon itu. Nah, malah 1 juta nih, 1.300.000 nih Forza ini. Steam, Steam. Saya nggak install Steam. Saya gamenya bajakan ini. Itu kalau ngegame ya mau beli sih mau ya, tapi nanti nyonya marah-marah ya. 600.000 ya. Kalau kalian sultan sih nggak masalah, kalian punya duit lebih, belum mikir anak, belum mikir istri ya. Saya mau beli 1 juta nih, beli bisa-bisa aja sih ya, tapi habis itu nanti ya tahu-tahu komputernya dibakar istri ya, cilopo ya, pakai bajakan aja sama aja. Tapi jangan dicontoh ya. Tapi kalau prinsip saya sih, developernya lebih kaya dari saya sih ya. Saya bajak sih nggak akan rugi tuh developernya, paling ya males lagi lah ngembangnya. Saya yakin tuh developernya itu nggak pernah makan Indomie di tanggal tua ya developernya ya. Nah itu Ovagames ya, itu situs andalan saya juga. Tapi saya belum nyoba yang Forza, katanya untuk seri Windows tertentu Forza crack-crackan itu nggak bisa dimainkan. Seri Windows tertentu lah, saya belum nyoba. Udah tuh nggak usah presensi manual. Yang penting yang Office menurut Office, yang Ori itu yang saya gunakan untuk kerja ya, biar barokah. Contohnya ini Office kan original. Nah, karena biar barokah, karena untuk kerja. Tapi kalau sebagai hiburan ya, ini ada Crash Bandicoot, kira CTR. Kalau CTR nggak ada ya buat PC ya. CTR ya. Saya nanti CTR itu. Adik saya kan beli PS4 itu ada CTR, wah di PC nggak ada ya. Lebih menyenangkan CTR daripada ini
berapa? 20 bagikan, nantilah download lah. OVA Games ya, ini kalian pasti sering kesini. Yang sekarang tak nanti tuh ini. Software itu lagi. Nah, ini udah launching belum? Website ya. Nah, ini udah launching belum? Ini katanya ini game PS2 belum. Masih tanggal 29 besok ya mulai launching. Ini nunggu di OVA Game muncul aja lah ya, daripada beli game lama juga kan. Ini menyenangkan. MMORPG itu kayak Dota itu ya. Saya Dota itu belum main. Saya mainnya lebih senang RTS, real time strategi. MMORPG itu apa sih? Game kayak apa sih? Kayak Dota itu bukan sih? Warfare 3 ini saya install yang ini, yang definitif. Kok nggak ada ya? Warfare 3 kayak Genshin RPG tapi open world gitu ya. Empire 3 ini dulu game Empire 3 ini saya dulu waktu ngekos ini game pasti main game itu tiap malam, hampir tiap malam main itu sampai hafal itu shortcutnya, sampai hafal kemampuan tiap negara, bagaimana mengalahkan negara ini, bagaimana bertahan dari serangan seperti ini. Dulu di kos saya berdelapan tuh main game Empire 3. Menyenangkan sekali lah. Dulu belum zaman online ya, mainnya pasti pakai LAN. Kendalanya bukan di koneksinya, tapi di listriknya. Tahu-tahu ada yang masak air jeglek, tahu-tahu ada yang masak nasi jeglek, itu udah bubar. Stronghold juga ya, Stronghold. Kalau nggak Warcraft, game MR top up gila-gila. Nah, makanya kalian itu jangan terjebak menjadi konsumen gaming ya. Kalau bisa anak Amikom apalagi ya. Jualan itu kan pasar ya. Kalau kalian tahu ternyata di sana banyak transaksi jutaan, ya coba jangan jadi pembeli tapi penjual sehingga kalian bisa untung. Nah, itu anak Amikom harusnya dikirim ke situ. Sama seperti zaman kemarin sepeda lipat booming, itu jangan jadi pembeli sepeda lipat, cobalah jadi makelar sepeda lipat, untungnya pasti banyak. Sekarang yang lagi booming apa lagi? Rondo bolong atau apa, itulah tanaman apa ya, jangan jadi pembeli, jadilah makelar, jual item. Sama kalau di komputer asisten hardware ada yang sekarang harga VGA lagi naik ya, dia jualan VGA ya, beli murah, pinter itu ya, dia cari ke anak-anak kecil untuk beli VGA, dibeli dengan harga yang hampir sama dengan waktu dia beli dulu ya, hampir sama. Itu kan sudah murah, hampir sama itu dulu beli, misalkan 1060 dulu harganya berapa sih, 1060 3 juta, dia beli ya 2,7, kelihatannya untung, dia jual lagi 5 juta, luar biasa itu ya. Nah, RX ini aja 7 juta ya. Nah, jadi memanfaatkan situasi, jangan dimanfaatkan situasi tapi memanfaatkan situasi, seperti itu ya, kurang lebih. Sama seperti game itu tadi ya, kalau kalian main game jangan terjebak wah konsumtif, beli, kalau bisa malah jual ya. Nah itu ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin, silakan kalau ada pertanyaan. Ini kita sampai jam 10.40 kan, nanti ketemu lagi ya di Komplek 10.30, ini juga sudah 10.23. Ya itu ya, ini tentang perangkat input output, malah kita ngobrol sampai kemana-mana, sampai ke game segala. Kalau game ketemunya Pak Tova ya, sudah diajar Pak Tova belum? Pak Tova itu kan sudah, teknologi. Nah, kalkulus dah ya, Pak Tova itu idola para mahasiswi itu biasanya. Ada
katanya ada grupnya Tova Fans Club itu, katanya grup ya, saya nggak tahu itu. Coba cari info, ada fans clubnya Pak Tova. Ya, untuk ini gaming, mechanical dan lain sebagainya, perangkat input output saya rasa juga nggak susah, perangkat input output. Nah, kalian nanti silakan, nah ini aja tugasnya biar nggak usah mikir absen. Nah, tapi mikir ini aja, review lah device output input yang kalian miliki. Saya rasa punya semua lah ya. Punya dan pasti lebih dari 2 saya rasa. Makanya 2 saja device inputnya 2, misalkan keyboard dan mouse itu kan sudah 2 ya. Sudah device input. Outputnya juga 2, misalkan output apa, speaker dan layar itu kan sudah 2. Saya rasa atau headphone dan apalah, headphone dan speaker. Nggak perlu yang gaming gear, nggak masalah. Yang kalian punya aja. Saya punyanya mouse 20 ribuan, ya silakan direview ya. Mouse 20 ribuan, keyboard 40 ribuan, silakan direview. Ya. Nah, spesifikasi teknis seperti apa, pengalaman menggunakan produk tersebut ya. Nah, jadi saya punya headset yang penting bunyi Pak. Ya, punya saya seperti ini ya. Contohnya ini saya pakai Vido ini ya. Vido ini harganya 30 ribuan. Nah, tapi experience-nya ternyata saya pakai Vido luar biasa. Kalau kalian pernah dengar Vido. Atau mungkin apa sih ya? Yang lain lah. Punya pen tablet mungkin. Nah, kalau kalian desainer grafis ya punya pen tablet dan lain sebagainya. Nanti link pengumpulan muncul seperti biasa ya. Tugasnya nggak usah susah. Karena hardware software nanti anak S1 apalagi ya. Kalau ngerakit sih anak D3 aja bisa. Anak S1 saya tuntut untuk bisa mereview. Minimal nggak cuma ngerakit tapi tahu sesuai kebutuhan. Jadi kalau merakit, sekedar merakit, anak D3 pun bisa. Anak TKJ pun bisa diinstruksikan suruh merakit ya. Tapi kalau anak S1 harusnya bisa memilih-milih alat yang cocok untuk rakitan sesuai dengan kebutuhan. Oke ya, saya rasa itu saja. Ini sudah waktunya juga sudah habis. Saya istirahat bentar 10 menit ya. Nanti ketemu lagi jam 10.40 di Komplek ya. Selamat pagi, semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bonusan nggak? Terima kasih Pak.